malam waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita melihat wancarnya Kota Bau-Bau karena mereka lah surveyornya yang turun berjalan-jalan di lapangan. Karena output dari kegiatan ini adalah rekonsiliasi jabatan yang sesuai dengan rekonstruksi kompetensi dan kinerja saudara-saudara. Selamat pagi dari Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ratusan honorer Bau-Bau gelar aksi damai, desak pemerintah daerah segera keluarkan atau mengeluarkan hasil pengumuman P3K paruh waktu. Terapkan sistem merit, Pemkot Bau-Bau lakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi Pratama. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 4 November 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Ratusan honorer Bau-Bau gelar aksi damai, desak pemerintah daerah segera mengeluarkan hasil pengumuman P3K paruh waktu. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Waode Nurliani. Kita melihat wancarnya Kota Bau-Bau karena mereka lah surveyornya yang turun berjalan-jalan di lapangan. Ratusan tenaga honorer di Kota Bau-Bau menggelar aksi damai di sejumlah titik perkantoran pemerintah. Mereka menuntut kepastian pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang hingga kini belum diumumkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor BKPSDM Kota Bau-Bau, kantor wali kota, serta kantor DPRD Kota Bau-Bau. Dalam aksinya, para honorer menyuarakan kekecewaannya karena belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai hasil perekrutan P3K. Salah satu orator aksi, Laode Triat, menyebutkan jumlah tenaga honorer di Kota Bau-Bau mencapai 2.589 orang yang tersebar di berbagai instansi. Itu 2.589 di Kota Bau-Bau. Yang sebelumnya itu sangat meledak, lebih daripada angka tadi. Setelah dilakukan, pemerintah Kota Bau-Bau membentuk tim verifikasi dan validasi di BKPSDM, maka mengerucut karena untuk mensinyalir dan juga menyaring adanya dugaan suap, adanya dugaan siluman yang khususnya sempat dilakukan tinjauan lapangan langsung di beberapa kelurahan kecamatan. Menurut para peserta, aksi kali ini merupakan bentuk keputusan setelah berulang kali menunggu tanpa hasil. Mereka juga menyoroti dugaan ketidaktransparan pemerintah serta munculnya isu adanya honorer siluman yang disebut-sebut menghambat proses pengumuman. Seorang tenaga pengajar bernama Nur menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada pejabat pemerintah yang memberikan jawaban pasti baik di BKSDM maupun di kantor wali kota. Ia menyebutkan di tempat lain sudah ada pengumumannya, bahkan sudah pelantikan. Selanjutnya, yang pasti kecewa dengan Pemkot begitu ya. Sangat kecewa pastinya, karena harusnya mereka ini setelah tahu ada aksi begini, aksi damai kami dari semua OPD-OPD ini harusnya dia temui kami untuk menjelaskan tentang paruh waktu ini seperti apa kendalanya, apa masalahnya. Kasih kami pemahaman supaya kami paham, supaya tidak bolak-balik untuk menanyakan hal tersebut. Ketika tujuan ini tidak. Aksi yang didominasi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan perempuan ini berlangsung tertib. Sebagian peserta mengaku telah mengabdi lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Sementara itu, Kepala Bidang Pensiun BKPSDM Kota Bau-Bau, Irawati, sempat menemui masa aksi, menyampaikan apresiasinya terhadap aspirasi para honorer. Ia menjelaskan Kepala BKPSDM tidak dapat hadir karena sedang menghadiri agenda lain di luar kantor. Kami mengerti waktu, tenaga, dan apa yang teman-teman kita korbankan yang sudah tepatnya pada hari ini. Tapi memang ada kegiatan lain. Jadi bukan berarti Kepala Padang tidak masuk kantor atau teman-teman tidak masuk kantor. Tidak, hanya memang lagi ada kegiatan yang penting hari ini dan tidak bisa ditinggalkan. Masa aksi menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta lebih banyak apabila pemerintah tidak segera memberikan kepastian terkait pengumuman hasil seleksi P3K paruh waktu. Mereka berharap pemerintah Kota Bau-Bau segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan honorer. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Terapkan sistem merit. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan uji kompetensi dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kegiatan ini diikuti 31 orang pejabat dari dalam maupun luar Kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Karena output dari kegiatan ini adalah rekonsiliasi jabatan yang sesuai dengan rekonstruksi kompetensi dan kinerja saudara-saudara. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja terhadap 31 orang pejabat eselon 2 sebagai bagian dari penerapan sistem merit dalam tata kelola aparatur sipil negara. Langkah ini menjadi strategi penting untuk memperkuat efektivitas birokrasi dalam mewujudkan visi kota berbudaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam sambutannya Senin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah setelah 8 bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Waode Hamsinabolu, sehingga perlu dilakukan pengisian, memperkuat atau dilakukan penyegaran sebab jabatan pimpinan tinggi Pratama adalah perpanjangan tangan kepala daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Saya menitipkan pesan kepada semua peserta uji kompetensi untuk fokus mengikuti kegiatan ini dan menunjukkan sekaligus terbaiknya kepada panel dan tim evaluasi yakni mereka bahwa saudara-saudara adalah talenta-talenta terbaik untuk memiliki daerah ini karena output dari kegiatan ini adalah rekonsiliasi jabatan yang sesuai dengan rekonstruksi kompetensi dan kinerja saudara-saudara. Menurutnya, pelaksanaan uji kompetensi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan wujud komitmen Pemkot Bau-Bau dalam menjalankan prinsip objektivitas serta profesionalisme aparatur. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Yusran juga menyinggung tantangan fiskal tahun 2026 akibat berkurangnya transfer ke daerah. Namun kondisi tersebut harus dijadikan momentum memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi, memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan berdampak luas. Penting pula bagi kepala OPD untuk tidak hanya untuk berpikir bagaimana menghabiskan anggaran serta semata, tetapi harus juga berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan atau mencari sumber-sumber pendapatan baik APBD provinsi maupun APBD. Panitia seleksi dan tim evaluasi telah dibentuk untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Khusus untuk unsur eksternal, Pemkot Bau-Bau melibatkan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Masing-masing Dr. Haji Sujiton MM, Dr. Laode Abdul Munafi MSI, Dr. Insinyur Haji Sunario Mulyo MT, dan Dr. Andus MZ Tamsir Tamim MSI. Kehadiran mereka diharapkan memperkaya perspektif dan memperkuat integritas proses evaluasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Kantor Pertanahan Kantah Kota Bau-Bau melakukan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman dengan BRI untuk menjamin kelancaran pencairan gaji serta pencairan kegiatan dari Dipa Kantah Bau-Bau. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Pihak BRI juga akan memberikan layanan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan atau pencairan-pencairan termasuk gaji pegawai Kantah Kota Bau-Bau. Kantor Pertanahan Kantah Kota Bau-Bau memastikan proses penggajian pegawainya dan pencairan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA akan lebih lancar dan mendapat layanan prioritas. Hal ini menyusul penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman dengan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bau-Bau. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kepala Kantah Bau-Bau Yusuf dan pemimpin cabang BRI Bau-Bau Ahmad Haris Fadila belum lama ini. Menurut Yusuf, MOU tersebut menjadi langkah penting karena selama ini seluruh pencairan DIPA termasuk untuk pembayaran gaji pegawai di Kantah Bau-Bau memang sudah melalui Bank BRI. Sehingga dengan kami mengadakan MOU kemarin kami ada kesepahaman sehingga pihak BRI juga akan memberikan layanan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan atau pencairan-pencairan termasuk gaji pegawai Kantah Kota Bau-Bau.
Yusuf mengatakan inisiatif MOU tersebut datang dari pihak BRI. Awalnya Kanta Bau-Bau hanya berniat membukakan rekening gaji untuk 21 pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPNPN yang baru dialihkan statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ternyata BRI memberikan ini masukan bahwa sebaiknya supaya lebih bagus kita sebelum dibukakan rekening kita adakan MOU. Sehingga itu kami menyambut baik. Artinya dengan MOU itu nanti kami optimis bahwa nanti khusus pelayanan-pelayanan berkaitan apakah itu penggajian atau pencairan DIPA akan lebih lancar dengan adanya MOU itu. Saya kira itu ya. Pihak Kanta Bau-Bau menyambut baik tawaran tersebut karena kesepakatan itu dinilai dapat menjamin kelancaran layanan perbankan yang diterima. Yusuf mengungkapkan bahwa dengan adanya MOU tersebut pihaknya optimis pelayanan yang berkaitan dengan penggajian maupun pencairan DIPA akan berjalan lebih lancar. Ia menjelaskan bahwa layanan dari Bank BRI mencakup pencairan gaji bagi PNS dan P3K serta pencairan kegiatan dari DIPA Kanta Bau-Bau yang dipastikan akan lebih cepat. Yusuf menambahkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara pihaknya sebagai penerima manfaat dengan BRI, Kanta akan mendapatkan layanan prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Budayawan Kota Bau-Bau prihatin kericuhan antar pemuda dan mengajak seluruh warga untuk menghidupkan kembali nilai Sara Patanguna. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Wode Nurliani. Kamtibmas itu sangat mahal. Jadi kalau stabilitas terganggu, Kamtibmas terganggu, seni kehidupan lainnya juga akan terganggu. Kericuhan antar pemuda yang terjadi di Kota Bau-Bau dalam 2 pekan terakhir turut menyita perhatian budayawan dan akademis Universitas Dayan Ihsanuddin Unidayan Laode Abdul Munafi. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya kalangan pemuda yang dinilainya semakin mudah terprovokasi hingga menimbulkan bentrok dan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya dalam sejarah panjang berdirinya Kesultanan Buton, nyaris tidak terjadi bentrokan antara pemuda di Tanah Buton. Karena itu Abdul Munafi menilai pentingnya peran semua pihak, mulai dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Lebih lanjut, Abdul Munafi menilai bahwa perbedaan zaman membuat sebagian pemuda masa kini mulai menjauh dari nilai-nilai budaya lokal. Ia menyoroti memudarnya pemahaman dan pengalaman falsafah Buton Sara Patanguna yang meliputi pemahaman siak atau saling menyayangi, Puangkang Kataka saling menghormati atau menghargai, Popia Piara atau saling memelihara, dan Pomae Maeka saling segan atau menghormati. Abdul Munafi mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai, memperkuat solidaritas serta integritas sosial dengan mempertahankan kenyamanan dan kedamaian daerah ini. Ia meyakini Kota Bau-Bau bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang maju dan berkembang. Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ratusan honorer Bau-Bau gelar aksi damai, desak pemerintah daerah segera mengeluarkan hasil pengumuman P3K paruh waktu. Terapkan sistem merit, Pemkot Bau-Bau lakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi ini. Saya, Laode Muhammad Saribul, mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.